bisa tanya-tanya lebih lengkap, nih bisa nih pakai nomor teleponnya bisa dicatat mungkin 0856 2483 9294. Beliau bertempat tinggal di Greenwood, di Jalan Seruni 1, nomor 1A, Sadeng, Gunung Pati, Kota Semarang. Beliau beragama Islam. Kalau tadi mungkin nomor telepon kurang suka berhubungan dengan telepon, bisa juga lewat email. Email beliau adalah ujangirfan@gmail.com, jadi menggunakan nama lengkap beliau. Kemudian untuk pendidikan, untuk latar belakang pendidikannya, beliau bersekolah di SD Negeri Bojongkasih pada tahun 1994 sampai 2000. Saya yakin kalian belum lahir ya di situ ya. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP di MTSN Tanggeung. Mohon maaf ya Pak Ujang kalau saya salah membacanya. Pada tahun 2000 sampai 2003. Kemudian melanjutkan lagi ke SMA-nya di SMA Sumur Bandung pada tahun 2003 sampai 2006. Ini kan udah lahir atau belum ya? Ada yang udah, ada yang belum ya? Kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2006 sampai 2010. Kemudian pengalaman mengajar beliau pernah mengajar di Innovative Private Institution sebagai guru matematika pada tahun 2000. Beliau mengajar di Pribadi Bilingual Boarding School sebagai guru matematika juga, kemudian ke Semesta pada tahun 2011 sampai saat ini sebagai guru matematika juga dan sebagai expert di bidang olimpiade begitu. Baik, teman-teman, Pak Ujang sudah siap? Pak Ujang Insya siap? Allah siap. Oke, Pak Ujang sudah siap. Teman-teman sudah siap Bismillah. semuanya? Udah siap belum nih teman-teman semua? Peserta MPLS-nya? Siap. Siap, oke. Baik, teman-teman sudah siap, Pak Ujang juga sudah siap. Kalian sudah pasti tidak sabar ya untuk tahu bagaimana program Olimpiade di Semesta itu seperti apa. Silahkan nanti bisa disimak, bisa difokus untuk kegiatan MPLS kita pada hari ini. Ingat nanti di akhir ada sesi kuis, jadi nanti kalian bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan hadiah juga, insya Allah begitu. Baik, saya serahkan kepada Pak Ujang. Saya persilahkan Pak Ujang untuk menyampaikan materi seminar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah menjawab salam. Semoga yang menjawab salam semua masuk surga. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salamnya mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih yang pertama kepada Bapak Jemiko selaku pembina OSIS, dan juga terima kasih kepada Ibu Widowati selaku moderator. Pada kesempatan kali ini ya kita akan coba mengobrol ya, atau saya akan coba sedikit memaparkan kegiatan-kegiatan apa saja nih di Olimpiade ini. Nah, oke, baik, saya langsung saja ganti slide-nya, saya sedikit mengecil. Nah, mungkin sudah terlihat ya jelas, bisa terlihat di layar. Ya, betul sekali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan, gitu, atau sekaligus menawarkan kepada kalian-kalian yang di sini, barangkali nih ada nih, pasti nih banyak kan datang ke Semesta dengan tujuan, salah satunya adalah Semesta adalah sekolah dengan segudang prestasi. Nah, pada kesempatan ini juga, minta tolong untuk di spotlight mungkin. Oke. Nah, gini aja. Jadi kan seperti kalian lihat gitu kan, dan kalian ketahui di Semesta ini adalah salah satu sekolah dengan segudang prestasi di bidang Olimpiade Sains. Tentunya tidak hanya di Olimpiade Sains tapi juga di berbagai bidang dan juga keahlian lainnya. Ada olahraga, ada proyek, ada seni,
ada budaya, dan sebagainya. Nah, salah satunya yaitu di bidang Olimpiade Sains. Nah, di bidang Olimpiade Sains ini salah satu eh, keunggulan, nah atau kelebihan dari sekolah semesta. Maka di sini juga saya akan coba memaparkan apa aja sih yang kita lakukan dan juga mungkin menawarkan kepada kalian yang berminat di bidang Olimpiade Sains. Di sini saya kasih judul Semesta Olympiad Squad. Nah, Semesta Olympiad Squad ini merupakan salah satu atau wadah gitu atau sebuah organisasi klub yang ada di Semesta. Di Semesta ada klubnya sendiri, yaitu Semesta Olympiad Squad. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi, who we are? Nah, di sini siapa sih Semesta Olympiad Squad ini siapa aja di dalamnya? Seperti sudah terlihat salah satunya itu adalah anggota dari Semesta Olympiad Squad beberapa tahun yang lalu. Di sini kami sebutnya kami ya. Kami itu tidak hanya saya, guru pembina, tapi lebih ke anggota-anggota SOS. Kami adalah siswa-siswi yang mungkin sering kalian lihat gitu. Mohon maaf ya, bukannya sedikit melebihkan, tapi ini lebih ke bersyukur. Kami adalah yang sering terlihat mungkin kan di poster semesta atau di sosial media semesta. Kami lebih sering terlihat itu. Selain guru-guru, tentunya tadi saya sudah bilang ya, tadi ada subjek lain juga, ada yang bidang sosial, ada bidang seni dan sebagainya. Tapi salah satunya adalah tim Semesta Olympiad Squad ini yang sering mengisi timeline-nya semesta, baik itu Instagram, Facebook, atau halaman-halaman semesta. Nah, gitu. Nah, bukan hanya itu ternyata teman-teman, kami juga adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang merasa kami ini adalah sebuah keluarga. Jadi di dalamnya itu kami saling menjaga satu sama lain. Kami ini tidak hanya sebuah klub biasa saja, tapi kami adalah sebuah keluarga. Kami saling mengingatkan, kami berjuang bersama. Namanya juga Semesta Olympiad Squad. Squad itu mungkin kalau ada film juga yang namanya yang titik-titik squad gitu kan, seperti Suicide Suicide Squad ya. Nah, itu kan sebuah squad atau pasukan gitu yang sedang bertugas gitu. Nah, jadi begitu kami ini memang bertugas, salah satunya adalah di bidang Olimpiade Sains. Nah, selain dari itu juga ada juga misalkan salah seorang dari anggota SOS yang mengatakan bahwa di sini saya ambil quote-nya langsung, di semesta ini ada klub olimpiade, yaitu Semesta Olympiad Squad ya yang dimaksud. Jadi orang-orang yang ikut olimpiade ini berkumpul lalu belajar bersama. Klub olimpiadenya benar-benar fokus seperti diberikan pelatihan soal-soal dan camp-camp. Di sini kata Kak Pikatan dimuat dalam sebuah harian Kompas di sini. Ini saya mengambil langsung dari sumbernya. Sumbernya ada di bawah tertera. Mungkin kalian bisa cari, misalkan buka Google, Pikatan Kompas, akan muncul langsung. Nah, Kak Pikatan ini juga anggota dari klub Semesta Olympiad Squad atau SOS yang berhasil meraih medali emas di ajang IOI. Sehingga semesta berhasil meraih medali emas IOI 3 tahun berturut-turut. Semesta ini dalam 3 tahun terakhir berturut-turut berhasil meraih medali emas.
Gitu, bayangkan, masya Allah ya. Nah, oke, ini salah satunya. Salah satu emas yang pertamanya ini. Kita coba play dulu ya. Tapi mungkin suaranya saya tidak bisa share ini. Kenapa? Ada sedikit bermasalah. Tapi tidak apa-apa. Nah, dipanggil Abdul Malik Nur Rahman, tim Indonesia. Kita lihat ke sana, bayangkan di dalam sebuah kompetisi internasional, dipanggil nama atas nama Indonesia. Nah, ini juga salah satu tim semesta, tim Olimpiade semesta yang mengharumkan nama bangsa, membuat Indonesia bangga. Nah, itu salah satu anggota dari semesta Olympiad Squad. Gitu. Betapa kalau misalkan kita merasakan rindingnya itu kondisi di mana salah satu Indonesia berhasil meraih emas di kancah tertinggi Olimpiade Informatika. Dan setelah itu beruntut 3 kali berturut-turut Indonesia meraih emas. Gitu. Ini yang emas pertamanya ini. Oke, baik. Nah, itu tadi semesta Olimpiade Squad, di mana isinya adalah orang-orang yang sedang senang belajar, kemudian bertugas, dan juga mengemban amanah juga di sini, berusaha untuk meraih kesuksesan, menekuni yang dia suka, menekuni apa yang dia suka, terus diberikan support oleh sekolah juga, sehingga potensi yang dimiliki oleh diri kita, diri kalian itu akan maksimal. Gitu. Jadi semesta Olimpiade Squad itu adalah isinya orang-orang yang mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Begitu. Seperti itu. Nah, itu sedikit gambaran tentang semesta Olimpiade Squad. Nah, karena tadi ini merupakan sebuah klub, sehingga yang namanya klub itu ada struktur organisasinya juga. Untuk tahun kemarin, nah di sini ada Semesta Olimpiade Squad sebagai organisasi juga. Di sini ada ketuanya dari siswa juga. Ini ada ketuanya ada Kak Naufal kelas 11, sekarang kelas 12A. Terus ada Kak Raisa sebagai wakil ketua. Kemudian ada sekretaris Kak Ewangga. Semuanya kelas 12. Ini kelas 12 juga, dan Kak Ewangga juga di kelas 12. Begitu untuk SOS sebagai organisasi. Nah, apalagi sih SOS itu? Tadi kan isinya orang-orang yang ingin mengoptimalkan kemampuannya, minat bakatnya, terus di sini juga kita dilatih untuk berorganisasi, gitu kan. Nah, apalagi nih manfaat atau benefit gitu kan yang bisa diraih dari bergabung, misalkan jika kalian berminat bergabung di Semesta Olimpiade Squad. Nah, di sini juga ada nih manfaatnya nih, ada beberapa manfaat yang saya catat di sini. Nah, saya tambah quote di sini, the best person is the one who benefits all human beings. Jadi orang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satu manfaat di sini adalah kita punya soft skill. Baik itu di bidang akademik, ya, tadi yang minat bakatnya diasah sehingga dioptimalkan, maupun di bidang non-akademik. Yang kedua, di sini ada juga experience atau pengalaman. Banyak ya, tadi ini salah satu ya, bisa jalan-jalan dengan gratis, bisa pergi ke negara-negara yang indah dengan gratis. Seperti tadi Kak Amnu itu dulu pernah ke Jepang, gitu kan? Karena ada IOI di Jepang waktu itu. Pernah ke Azerbaijan, karena ada juga IOI di Azerbaijan. Ada kakak yang lainnya pernah ke Paris, gratis semua itu karena dia mewakili Indonesia untuk di bidang
kimia dulu, Kak Danang namanya. Ada juga yang pernah ke Tiongkok, gitu, China. Ada perlombaan IGEO di sana, gitu. Sehingga mereka bisa pergi ke sana. Jadi masih banyak lagi, yaitu luar negeri. Dalam negeri juga ingat bahwa ketika sebelum pandemi, itu semua perlombaan ini untuk tingkat nasional itu dilakukan di beberapa daerah, berpindah-pindah. Ada yang di Padang, di Riau, terus di mana lagi? Palembang. Terakhir itu di Maluku itu pernah juga dilakukan gitu. Jadi berpindah-pindah bisa melihat jalan-jalan juga. Mungkin di sini juga pernah yang dulu waktu SD-nya pernah mengikuti olimpiade dan merasakan bisa jalan gitu. Itu dari pengalaman yang jalan-jalannya. Tapi pengalaman selain itu juga banyak tadi karena ini sebuah organisasi, pengalaman berorganisasi juga. Pengalaman-pengalaman hal lain banyak bisa didapatkan dengan bergabung dengan klub semesta Olimpiade Squad. Dilanjutkan nih, ada teman. Teman yang satu frekuensi. Same frekuensi. Ya, maksudnya lah gitu, satu frekuensi lah gitu. Kita akan sulit ya menemukan teman yang satu frekuensi tidak mudah. Tapi dengan bergabung di Olympiad Squad, kita akan ada camp. Camp itu di mana kita bertemu sama teman-teman misalkan yang suka dengan subjek yang sama. Belajar hal yang sama. Gitu kan. Baca buku yang sama. Mengejarkan soal-soal yang mirip juga. Jadi itulah kalau misalkan sebelumnya kita belajar harus sendiri, nah ini kita akan menemukan teman dari sekolah lain, teman dari satu sekolah juga yang punya hobi dan punya minat yang bakat yang sama di satu tempat, dan itu sesuatu yang luar biasa bisa kita dapatkan. Gitu kan. Sangat susah mencari teman yang satu frekuensi. Gitu. Apalagi frekuensinya itu yang suka di sains gitu. Itu sangat jarang soal. Di sini kita kasih tempat untuk bisa bertemu teman-teman yang satu frekuensi. Manfaatnya ke depannya apalagi setelah kita punya teman yang luas yang satu frekuensi, yaitu nanti ke link kita tentang keoliman juga lebih terbuka. Yang selanjutnya yang keempat tentu saja ada cash money ya. Wah, ini paling menggiurkan tapi bukan segalanya ya cash money. Uang, ya tentu gitu kan. Kenapa saya tuliskan di sini ya? Memang salah satunya adalah manfaat dari ikut lomba dan ikut di Olimpiade ini adalah kita bisa mendapatkan cash money, bisa mendapatkan uang yang segar. Gitu. Sampai internasional, lomba internasional itu kalau kalian tahu, itu tidak ada hadiahnya, teman-teman. Yang tadi misalkan internasional apa itu tidak ada hadiahnya, gitu kan. Karena itu tidak priceless lah. Tadi karena itu yang terakhir nanti itu pride, sebuah penghargaan yang luar biasa membawa Indonesia, itu nggak ada hadiah uangnya. Hadiah uangnya di akhir, nanti ada penghargaan dari pemerintah karena kita membawa nama Indonesia, Kemendikbud, ada beasiswa yang akan datang untuk kalian gitu kan, ada beasiswa. Ada juga pemerintah dari kota, pemerintah kabupaten, kota atau kabupaten atau provinsi itu nanti memberikan penghargaan kepada kalian. Gitu. Lombanya tidak ada hadiahnya, tapi dari situ karena mendapatkan terbaik dalam sebuah lomba itu adalah sebuah pride nanti. Nah ini positif tapi pride-nya ya atau sebuah kebanggaan gitu, yang tidak ternilai priceless. Gitu. Jadi tidak ternilai membanggakannya itu. Tidak dapat diukur dengan uang. Begitu. Nah, itu tadi cash money sudah, pride sudah, dan terakhir sertifikat. Sertifikat ini tadi untuk memudahkan kalian masuk universitas. Tentu kalian yang mau masuk ke SMA nih sekarang, apalagi yang mau ke SMP juga kan pasti, nah nanti dikumpulkan tuh di berkas-berkas mulai dari kapan. Nah ini sertifikat ini akan memudahkan untuk masuk universitas.
Apalagi kalau sertifikat yang dikeluarkannya oleh pemerintah, misalkan dalam ini Kemendikbud, dan itu kualitasnya bagus, tinggi, seperti KSN dan sebagainya. Begitu. Nah, lanjut. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya kasih salah satu tadikan pride, merupakan sebuah kebanggaan. Kami juga sangat bangga kepada siswa-siswa kami yang berhasil di berbagai lomba. Salah satunya yang ingin saya tunjukkan adalah di KSN tahun kemarin. Nah, ini dia. Kita lihat. Aduh, sayang sekali. Ini audio kenapa nggak bisa. Oh my God. Kenapa jadi kayak gini? Masuk suaranya barusan. Wait. Kita ulangi lagi. Apakah masuk? Kok jadi gelap? Ya, itu dia. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi salah satu prestasi dari semesta. Tadi suaranya terdengar nggak ya? Tidak ada? Dengar, Pak. Karena cuma musik. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Baik. Ini suara saya juga masih jelas ya, berarti karena bisa menjawab suara saya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Tadi ada 8 siswa semesta yang berhasil meraih medali di KSN 2020 kemarin. Ya, tahun ini di tahun 2021 itu kami dari tim Semesta Olympiad Squad itu berhasil lolos baru sampai ke tingkat provinsi. Kemarin sudah seleksi tingkat kota dan insya Allah di bulan Agustus nanti akan seleksi di tingkat provinsi. Mohon didoakan untuk kesuksesan kakak-kakak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang masuk ke sini dia. Nah, subjeknya apa aja sih yang bisa kalian ikutin? Yang bisa kalian ikutin yang pertama itu ada astronomi. Ini yang biologi, terus ada fisika, ada kimia, terus ada matematika. Matematika ini ada 2, di SMA ada 1, di SMP ada 1. Itu matematika SMP dan SMA. Ada informatics di SMA saja, earth science atau kebumian, geografi dan ekonomi. Tambahan untuk SMP, sains atau IPA dan sosial untuk SMP atau IPS. Gitu. Nah, saya juga di sini mungkin kalian bisa lihat, ini ada foto kakak kalian yang tadi saya sebutkan. Yang sebelah kanan ini Kak Dana, itu berhasil meraih medali perak gitu di ajang ICHO atau International Chemistry Olympiad, di mana Kak Danang ini pergi ke Paris untuk ikut lomba tersebut. Dan sebelah kiri ini ada Kak
ada kakak kita, kakak kalian juga, Agista, Kak Agista, yang berhasil meraih medali di ajang IGEO, geografi. Nah, ini pergi ke China kalau nggak salah, Tiongkok. Nah, ini untuk Kak Agista. Nah, selanjutnya setelah tadi itu kakak-kakaknya kok luar biasa sekali sih, ngapain aja sih selama di sekolah itu. Nah, sekarang saya akan coba membagikan apa aja yang dilakukan di semesta, apa aja yang dilakukan di semesta Olimpiade Squad. Nah, ini yang pertama gitu. Nah, ada sharing. Nah, ada sesi sharing. Sharing ini kita berbagi pengalaman dari kakak-kakak kelas yang sudah berhasil, sudah alumni kepada adik kelas. Sharing ilmu juga dari kakak-kakak kelas yang sudah berhasil dan sudah mendapatkan ilmu sebelumnya dari kakak-kakaknya, terus di-sharekan ke adik-adik kelas. Gitu. Jadi ada sesi sharing. Sharing baik berupa materi atau pelajaran maupun pengalaman. Yang kedua ada self study. Self study itu belajar mandiri. Nah, ini belajar mandiri itu dilakukan hampir setiap sore, 3 kali dalam 1 minggu. Gitu. Ini untuk sesi non pandemi ya, sesi non pandemi karena kemarin kita mengira bahwa bisa melakukan tatap muka di tahun ini, tapi ditunda lagi. Jadi ini self study-nya dari sore. Kalau sesi pandemi itu self study-nya di siang hari. Nah, nanti akan dipaparkan lagi ketika kalian masuk ke Olimpiade. Nah, kemudian ada Olimpiade Camp yang tadi saya sebutkan, bisa bertemu dengan teman-teman sekolah lain. Nah, di sini yang gambarnya yang di atas ini, nah ini kan teman-teman dari berbagai sekolah, bajunya ada yang merah, ada yang pakai semesta, terus ada yang putih, karena ini berbagai sekolah datang untuk belajar bersama gitu. Ini untuk Olimpiade Camp. Kemudian apalagi kok kelihatannya belajar semua Sir, apa nggak pusing tuh gitu. Ternyata tidak teman-teman. Nah, di sini juga ada kegiatan lain. Oh ya, ada tambahan lagi nih belajarnya. Outing, sesi outing adalah ketika akan masuk ke apa? Menghadapi sebuah lomba besar, itu diberikan sesi outing di mana kalian tidak ikut, di mana anggota SOS ini tidak ikut pelajaran untuk fokus belajar di mempersiapkan lomba tersebut. Tapi selain itu juga ada fun activity nih. Fun activity, misalkan ada cooking class nih, kita masak-masak gitu. Nah, masak-masak bersama, makan-makan bersama, ada refreshing juga, ada outing keluar ke tempat-tempat yang segar gitu, cari udara yang lebih segar seperti di sini jalan-jalan ke curug gitu atau ke air terjun. Nah, refreshing-nya ada juga pastinya. Nah, ada berbagai macam aktivitas lainnya juga, misalkan tadi fun activity tadi ada cooking class, ada nonton bersama gitu kan, nonton movie bersama, dan berbagai macam aktivitas-aktivitas lain juga, tidak selalu belajar melulu begitu. Nah, oke, di sini juga di semesta Olimpiade Squad juga itu ada berlatih untuk ikut kompetisi dan juga menyelenggarakan kompetisi. Nah, di sini ada Cosmic dan SFA. Apa itu Cosmic dan SFA? Jadi kita membuat sebuah lomba atau membuat sebuah kompetisi yang diikuti oleh siswa-siswa luar. Untuk SFA adalah Science Fun Area. Nah, kita buat sebuah pertunjukan sains. Nah, ini contohnya ada api di tangan bisa menyala, dan berbagai ada pertunjukan-pertunjukan lainnya. Ada api yang menyala, ada sedikit letupan, misalkan letupan telur yang meledak, tapi kecil. Gitu. Terus ada, dan berbagai hal-hal yang menyenangkan tentang sains. Berbagai percobaan-percobaan atau pertunjukan yang dilakukan oleh
tim semesta Olimpiade Squad. Gitu. Nah, ini salah satu timnya nih, pakai bajunya, pakai jas lab semua nih, pakai putih-putih semua. Gitu. Karena menggambarkan saintis gitu cerita. Oke, setelah saya kelihatannya nih, udah mulai banyak yang tertarik nih untuk ikut bergabung di semesta Olimpiade Squad. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nih, save the date, guys. Ini kira-kira insya Allah timeline kita. Nanti ada registrasi di bulan Juli, insya Allah mulai minggu depan. Terus nanti ada tes seleksinya juga, ada interview, terus akan diumumkan. Setelah itu ada pemilihan ketua baru, terus ada pelantikan nantinya. Begitu. Nah, ini silakan bagi yang berminat segera save the date. Gimana cara daftarnya, Sir? Saya mau ikut tapi tidak tahu cara daftarnya bagaimana. Nah, gampang saja. Kalian ikuti saja Instagram Semesta Olimpiade Squad. Nanti kita akan posting di sana info-info tentang pendaftaran dan sebagainya. Gitu. Di follow dulu aja Semesta Olimpiade Squad-nya. Nah, oke. Terus selain tadi kita dibimbing oleh siapa? Ini saya akan tunjukkan. Ada tim pembina Semesta Olimpiade Squad. Nah, luar biasanya ini satu klub ini dihandle oleh berbagai guru. Ada banyak guru di sini. Ada saya sendiri di ekonomi, akan memegang untuk subjek ekonomi. Terus ada Pak Siswo, nanti IPS SMP. Ada Pak Akwal Sadida, informatik. Terus ada Pak Ikhlas, nanti untuk bidang kimia. Ada Pak Gozian untuk matematika SMA. Kemudian, apakah cuma 5 orang? Tidak, teman-teman. Masih ada lagi. Nih, fisika dan astro sama Ibu Nia. Terus biologi sama Bu Wido yang jadi moderator hari ini. Kemudian geografi dan kebumian sama Ibu Indi. Matematika SMP sama Bu Fitria, dan IPA SMP sama Ibu Irfani. Gitu. Nah, itu nanti beberapa guru-guru yang akan mendampingi kalian selama di Olimpiade, di Semesta Olimpiade Squad. Gitu. Ya, saya kira cukup. Sudah 40 menit. Hampir 40 menit. Ibu Wido. Oke, baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan di internetnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ujang atas materi yang luar biasa dari Pak Ujang ya, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke sesi kuis yang pasti sudah ditunggu-tunggu, pasti ada oke, suara saya kedengeran ya ini ya? Kedengeran. Iya, Bu, ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi kuis yang sudah ditunggu-tunggu, kita masuk dulu ke sesi tanya jawab ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, saya yakin pemaparan dari Pak Ujang itu sudah sangat jelas sekali, tetapi mungkin teman-teman ada yang mungkin penasaran dengan Pak, outing itu seperti apa? Oh ya, tadi ini sudah ada pertanyaan masuk. Oke, pertanyaannya bisa dituliskan di Zoom chat-nya masing-masing ya. Baik, ini ada pertanyaan masuk. Langsung saja ditulis untuk teman-teman yang mau tanya. Tadi misalkan mau outing seperti apa, Pak? Mungkin terkait pendaftarannya bagaimana, dan lain-lain terkait dengan Olimpiade di Semesta, bisa langsung dituliskan di Zoom chat-nya. Baik, Pak Ujang, ini saya bacakan ya, Pak, pertanyaan yang pertama yang sudah masuk. Oke, Iya, Bu, pertanyaan pertama dari Hairil, kelas 10A. Boleh diulang, Pak, pelantikannya kapan? Ini Pak minta diulang untuk waktu pelantikannya, gitu. Ya. Sebentar. Ya, untuk pelantikannya insya Allah akan dilakukan pada Agustus 21, tanggal 21 Agustus
di 2021 ini. Karena setelah itu kalian akan memasuki serangkaian camp Olimpiade dari Eduversal. Ada pihak ketiga yang akan memberikan pelatihan tadi. Salah satunya yang saya sebutkan dengan camp. Nah, yang ini sebentar. Nah, Olympiad Camp. Nah, kalian nanti ini bersama Eduversal, bersama sekolah-sekolah lain, juga se-Indonesia, itu yang tergabung dalam Mitra Eduversal, itu akan ikut pelatihan. Dan pelatihannya itu dimulai dari bulan Agustus akhir. Jadi dari Agustus akhir atau September awal itu sudah mulai pelatihan untuk persiapan KSN tahun depan. Jadi persiapan nggak cuma ketika besok saya mau lomba, atau 1 minggu sebelum lomba atau 1 bulan sebelum lomba baru kita siapkan untuk lomba tersebut, tidak. Untuk meraih sukses di bidang olim itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan semesta sangat mendukung dan memberi support. Gitu, salah satunya dengan memberikan pelatihan yang berjenjang sangat jauh. Dari awal-awal untuk persiapan tahun depan sudah disiapkan dari tahun ini. Begitu teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan saya juga tidak punya basic nih, saya belum pernah ikut olim sebelumnya, apakah boleh saya ikut? Ya boleh, silahkan kalian ikut dulu, gitu kan, ikut daftar dulu. Nanti insya Allah kita latih, kita berikan pelatihan sehingga nanti siap untuk ikut Olimpiade tahun depan, begitu. Ya, saya kira itu. Ya, Baik, ini untuk tanggalnya. untuk pertanyaan pertama sudah dijawab Pak Ujang ya. Jelas ya teman-teman untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Dewi Tias kelas 10D Pak Ujang. Di sini pertanyaannya, mohon maaf Pak izin bertanya, nantinya akan ada materi untuk seleksi tidak ya Pak? Terima kasih. Begitu Pak Ujang. Silahkan dijawab Pak Ujang. Ya, untuk seleksi nanti untuk ada materi seleksinya adalah logika matematika atau namanya semacam TPA gitu, kemampuan dasar di bidang sains tentunya. Kemudian tes dari bidang yang kalian minat. Tadi kan seperti saya sudah sebutkan, ada berapa bidang nih? Ada 9 bidang di SMA dan 3 bidang di SMP. Nah, nanti akan dilihat kalian sukanya yang mana, kalian bisa ikut tuh, bisa mengerjakan mapel yang kalian minati tersebut. Kalau misalkan suka di matematika, maka tesnya juga akan tes. Sukanya di biologi, akan dites biologi. Saya punya 2 pilihan, Sir. Saya maunya kalau nggak ke biologi, ke fisika. Ya, kalian bisa mengerjakan kedua soal tersebut. Gitu. Jadi soal biologi sama fisika kalian kerjakan, nanti dari tim pembina yang 10 orang itu akan menentukan kalian kemana. Gitu. Kemana, subjek apa cocoknya untuk begitu. Ya, saya kira itu. Untuk pertanyaan ketiga, ini Pak Ujang sepertinya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Ananda Muhammad terkait dengan untuk tes seleksinya itu sesuai bidang yang diinginkan atau gimana ya Pak? Oke, itu sudah terjawab tadi ya untuk materinya. Tesnya seperti tadi, ada tes TPA dan tes semua bidang nanti bisa dikerjakan sesuai dengan minat kalian, dikerjakan semua, benar semua, lebih bagus lagi gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ananda Bima Fatin, kelas 7A, Pak Ujang. Pertanyaannya adalah, apakah tes masuk SOS itu online atau tidak, Pak? Gitu. Apakah tes masuk SOS-nya via online, Pak? Gitu. Pertanyaan dari Ananda Bima Fatin. Silakan, Pak Ujang. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di masa pandemi ini tentunya semuanya harus berjalan online. Jadi tesnya pun insya Allah nanti akan dilaksanakan tes online sesuai dengan atau sesuai dengan keinginan kalian atau bakat dan minat kalian di bidang yang mana gitu.
dilakukan insya Allah secara online. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Luar biasa ya antusiasme dari teman-teman. Terima kasih atas antusiasmenya. Saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Rizky Miftah, kelas 10B. Mohon izin bertanya, Pak, semisal saya tidak punya Silakan. bakat tertentu, tetapi saya ingin mengikuti olimpiad squad-nya dan ingin di bidang tertentu. Itu gimana ya, Pak? Silakan, Pak Ujang. Oh, tentu saja boleh. Ya, tentu boleh. Sangat boleh sekali. Maksudnya, nah makanya nanti kita gali minat dan bakatnya. Maksudnya boleh kalian coba registrasi dulu. Mohon maaf karena nanti kan ada namanya tadi saya sebut selection test atau tes seleksi atau seleksi masuk tim. Nah, di selection test ini nanti dites kalian daftar dulu, coba dulu gitu kan, ikut tesnya. Nanti kita akan umumkan. Nah, ada sesi interview nih. Interview di sini di interview tersebut akan ada semacam apa? Penjelasan ulang gitu. Nah, misalkan nih saya tidak minat nih. Ternyata saya tuh bagus, ternyata setelah mengerjakan tesnya ternyata nilainya bagus di beberapa subjek. Sehingga membuat saya bingung pilih subjek yang mana nih. Nah, itu akan diarahkan sama dari tim pembina. Misalkan dari wawancara itu atau interview itu kan wawancara ditanyakan. Nah, dijelaskan dulu nih. Di bidang ini tuh begini materinya ini gitu kan akan cocokkah dengan kalian begini. Nah, kalau cocok nanti kita buat kesepakatan, ada kesepakatan juga di sana, ada perjanjian juga untuk tetap di SOS atau dan sebagainya, dan kemudian ada beberapa hal yang harus dipatuhi, kemudian baru nanti diumumkan lolosnya siapa saja begitu. Jadi boleh ya, boleh yang bukan nggak punya minat ya, semua orang punya minat bakat di bidang olim, tapi mungkin belum tahu saja. Boleh daftar dulu, nanti kita lihat hasilnya. Seperti itu. Oke, boleh ya, berarti ya tetap boleh meskipun mungkin belum menemukan bakatnya, minatnya, belum kelihatan, nanti di sini bisa digali bersama-sama dengan pembinanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ujang, kita masih ada waktu 12 menit, jadi saya kira masih bisa dilanjutkan ya Pak pertanyaannya ya Pak. Silakan. Oke, Assalamualaikum, maaf Pak, apakah yang boleh ikut tes SOS itu siswa tertentu atau siswa yang minat ya? Kayak gitu, silahkan Pak dijawab. Ya, untuk mengikuti tes itu boleh seluruh siswa, baik itu kelas 10 atau kelas 7. Bahkan ada juga misalkan dari kelas 11 yang kemarin sebelumnya tidak tertarik, terus kelas 11 nanti mau ikut lagi, mau mencoba lagi masuk ke tim SOS, itu boleh. Gitu. Ya, jadi boleh untuk semua siswa, tidak ada pengecualian. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya dari Hairil lagi. Sepertinya Hairil ini sangat antusias Pak untuk mengikuti SOS karena Masya Allah. Masya Allah minatnya besar sekali ya. Saya mau tanya lagi, apakah siswa yang mengikuti klub hanya boleh memilih satu bidang? Terima kasih sebelumnya. Silahkan Pak Ujang. Untuk pendaftaran nanti akan diberikan pilihan. Pilihannya tidak satu, ada pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Itu kan maksimal 3 pilihan. Nah, tadi kan ada 9 pilihan yang untuk SMA. Nah, maksimal 3 pilihan. Nah, nanti untuk pendaftaran, terus nanti akan dilihat dari hasil seleksinya. Akan diputuskan setiap subjeknya itu misalkan berapa orang, kuotanya nanti ada berapa orang yang akan diambil seperti itu. Jadi untuk mengambil subjeknya itu memilih di awal boleh maksimal 3. Setelah itu, setelah ada sesi wawancara dan sebagainya, nanti akan dibuat perjanjian begitu. Jadi saya mau pilih ini saja, misalkan seperti itu.
Jadi kedepannya harus satu subjek saja, karena biar lebih fokus, tidak terlalu kemana-mana. Seperti itu. Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini link presensi sudah dibagikan oleh pembina OSIS, oleh Mistika. Teman-teman jangan lupa diisi untuk presensinya ya, di situ sudah ada, dan tolong nanti jangan lupa juga untuk mengisi presensinya, silakan diklik sesi 3 seminar program Olimpiade. Jangan sampai salah klik ya, karena tiap sesi nanti ada beda-beda kan di situ. Jadi nanti dipilih untuk sesi 3 seminar program Olimpiade ketika mengisi presensi. Jadi sambil mendengarkan jawaban pertanyaan, bisa sambil mengisi presensinya. Saya lanjutkan ya Pak Ujang. Bentar. Maaf Pak, saya mau tanya, ini dari Hanum, kelas 7B Pak Ujang, untuk praktek-praktek datang ke sekolah atau online, begitu Pak Ujang. Oh iya. Ya, untuk praktik ya, karena ada beberapa mapel yang sebelumnya itu ada praktiknya di SMA, di kompetisinya gitu. Nah, untuk praktik-praktik ini untuk saat ini itu bisa diarahkan secara online saja. Gitu. Jadi akan diarahkan secara online, dan itu yang mungkin yang dari buat lomba pun tidak akan membuat praktik yang terlalu sulit-sulit ya. Gitu. Jadi sekali lagi untuk praktik-praktik seperti itu, misalkan ada praktik biasanya di IPA ya, di IPA itu ada praktiknya, itu akan diarahkan secara online gitu. Jika tesnya ada praktiknya gitu. Nah, kalau memungkinkan, misalkan ini kan ada wacana untuk tatap muka nih kemarin misalkan, itu sangat mungkin untuk misalkan setelah dibuka dibolehkan untuk tatap muka, ya pasti ada dilakukan di lab seperti itu. Tapi untuk sampai saat ini semua pelatihan itu secara online. Begitu. Oke, jelas ya teman-teman. Kemudian ada yang bertanya, Pak, ini sepertinya tadi sudah sempat disinggung Pak Ujang, tapi saya kira tidak masalah jika misalkan dijelaskan sedikit lagi. Dari Faira, kelas 10D, izin bertanya, Pak, apakah klub Olimpiadenya ada kuota dan berapa ya Pak kuotanya? Silahkan Pak Ujang. Ya, betul. Tentu saja. Kuota Olimpiade ada. Ada kuotanya untuk setiap bidang Olimpiade. Kuotanya berapa? Nah, itu belum bisa saya tergantung dari anggota yang ada sekarang gitu. Dan nanti akan dilihat juga dari hasil seleksi. Seperti itu. Jadi kuotanya tidak bisa disebutkan sekarang karena itu menyangkut nanti untuk setiap mapel atau bidang itu tidak sama kuotanya. Misalkan yang sekarang di kelas 11-nya hanya 1 orang, berarti kan ngambil kelas 10-nya kuotanya akan lebih besar. Misalkan di kelas 10-nya sekarang udah cukup besar, banyak, maka akan berkurang lagi seperti itu. Jadi kuotanya ada, tapi tidak bisa diberitahukan berapa per bidangnya sekarang. Oke, baik selanjutkan Pak, ini ada yang bertanya dari Rizky kelas 10B. Mohon izin bertanya Pak, nomor HP-nya Pak Ujang apa ya? Berapa kayaknya Pak nomor HP-nya Pak Ujang? Tadi karena yang bersangkutan Rizky tadi nge-lag ketika dijelaskan, maksudnya yang menampilkan CV-nya Pak Ujang begitu. Silakan Pak Ujang bisa disampaikan nomor HP dari Pak Ujang. Maaf, salah satu. Stop share. Gimana stop Oke, share? ini yang bisa dicatat ya teman-teman yang akan Oh iya. bertanya-tanya lebih lanjut mungkin tentang Olimpiade, penasaran mungkin ini nanti gimana, tidak mau ketinggalan infonya, ini silakan dicatat untuk nomor HP dari Pak Ujang. Ya, nomor HP-nya adalah, kenapa saya kok suaranya? Halo? Iya, Pak Ujang masih terdengar? Ya, nomor HP-nya saya tulis di chat saja ya. Iya, silakan. Oke, untuk yang tadi bertanya nomor HP, silakan bisa dilihat di chat ya. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir sambil menunggu Pak Ujang menulis tadi nomor HP-nya ya. Pertanyaan dari Hanifah, kelas 10D. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah wajib bagi setiap anak mengikuti SOS? Silakan Pak Ujang bisa dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Ya, untuk SOS itu kan klub ya, klub itu pilihan. Tapi semua siswa harus memilih gitu kan klub yang mana yang mau diikutin. Ada klub, ada ekskul juga. Itu sebuah pilihan. Gitu. Tadi kan saya bilang dari awal juga menawarkan kalau kalian ingin memaksimalkan kemampuannya atau potensi diri yang kalian miliki, ya mari bergabung dengan SOS. Makanya ada registrasinya, ada tesnya, ada seleksinya gitu. Jadi tidak semua tidak wajib untuk ikut SOS. Boleh ikut ataupun tidak. Baik, seperti itu Bu Wida, silakan. Oke, baik, insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab ya teman-teman. Sekarang kita bisa masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, sesi kuis. Saya akan membacakan pertanyaannya, kira-kira pertanyaannya ya. Oke, silahkan bisa disiapkan jari-jarinya untuk siap mengetik di keyboardnya. Peraturannya sama seperti kuis pada sesi sebelumnya. Yang terpilih sebagai pemenang adalah siapa yang menjawab dengan benar dan paling cepat gitu. Jadi harus cepat dan benar, cepat, tepat dan benar. Oke, teman-teman mungkin bisa disiapkan jari-jarinya. Baik, pertanyaannya adalah cuma satu ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya berapa? Oke, karena berapa berarti pasti jawabannya angka. Oke, berapa kali semesta meraih medali emas dalam ajang IOI? Oke, silakan dijawab. Oke, oke. Wah, Oke, mohon bantuan dari panitia wah, untuk bisa memilih pemenangnya ya. ya Oke, ada pemenangnya belum ya? Apakah sudah terpilih sudah. pemenangnya? Oke, sebentar kita tunggu siapa pemenangnya. Oke, ini ini berdasarkan yang paling cepat ya, bukan yang paling banyak menjawab. Jadi, Yang jawab banyak oke. seperti itu. Jawabannya saya yakin kalian sudah pasti bisa semua ya menjawab. Untuk dari panitia bisa minta tolong untuk nama pemenangnya. Tadi saya udah ketemu ya, sebentar. Coba. Oke. Baik, kami serahkan ke pembicara, mungkin ke Oke. Ini udah ada ya, sudah dapat tapi pemenangnya. ya, tapi kalau bisa ini Pak, yang belum apa namanya belum dapat gitu ya. Yang sudah siapa ya? Ya, ini sepertinya Muhammad Januar tadi sudah di sesi 1. Oke, baik. Oke, bawahnya ada Fatul, Pak Ujang. Di bawahnya Muhammad Januar ada Fatul. Apakah sudah Ya, bisa? mungkin itu saja. Ya, belum. Oke. Ya. Oke, selamat Supaya adil untuk ya, supaya rata ya. Betul, Oke. betul. Untuk Baik, pemerataan berarti ya. Mas Fatul, kelas 10B pemenangnya. Oke, selamat untuk Fatul dari kelas 10B. Yang lain Mas tenang saja, masih ada sesi yang lainnya, tetap fokus juga di sesi yang lain. Yang menang juga harus tetap fokus di sesi selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisi presensi yang sudah dibagikan linknya oleh tadi oleh Mistika. Dan jangan lupa juga untuk diklik pada seminar ketiga untuk program Olimpiade. Baik, di sini waktunya sudah hampir selesai. Saya bisa simpulkan dan Nusa Olimpiad Squad adalah suatu keluarga, suatu wadah yang di sini nanti akan menjadi tempat kalian untuk tadi berbagi minat, berbagi bakat dengan teman-teman sefrekuensi yang sama-sama menyukai bidang tertentu atau ingin memperdalam ilmu di bidang tersebut. Banyak sekali benefitnya, pembinanya juga sudah ada per bidangnya. Jadi kalau misalkan kalian berminat tadi sesuai tanggalnya yang sudah di-share oleh Pak Ujang, jangan lupa nanti misalkan kalian berminat bisa mendaftar dan mengikuti seleksinya. Jika masih ada pertanyaan, tadi Pak Ujang sudah share nomor teleponnya, mungkin bisa dihubungin beliau. Beliau insya Allah sangat terbuka dan ramah terhadap kalian-kalian yang berminat tentang SOS tersebut. Baik, demikian. Alhamdulillah untuk sesi ketiga ini, baik pertanyaannya maupun antusias dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Dan Pak Ujang, marvelous ya, luar biasa untuk seminar kali ini. Setelah ini anak-anak, kalian istirahat sampai jam 1 ya. Di jam 1 nanti ada seminar asrama, artinya berbeda Zoom. Diingat-ingat untuk Zoom yang cewek dan yang cowok sudah ada linknya masing-masing. Klik masing-masing. Zoom nanti akan dibuka jam 1:05 ya, jam 1:05. Selamat beristirahat, selamat makan, dan sampai jumpa lagi nanti jam 1. Ketika nggak ada tambahan? Tidak ada, mengingatkan aja yang Putri nanti linknya berbeda ya, akan dikirim oleh wali kelas. Kalau yang Putra linknya tetap pakai yang ini sama. Oke, ya. Untuk hadiahnya tadi kalau bertanya-tanya apa hadiahnya? Pulsa. Ya, yang menang kuis nanti akan dapat hadiah pulsa. Nominalnya lumayan sekali untuk kalian beli kuota belajar online ya. Nah, lalu nanti di akhir acara kita juga ada surprise, ada pemilihan peserta terbaik SMP dan peserta terbaik SMA yang tentu saja akan ada hadiahnya. Jadi bagi kalian yang aktif, nama-namanya akan tercatat oleh panitia. Ya. Jadi kalau yang belum dapat hadiah kuis jangan patah semangat, tetap harus semangat karena mungkin nanti akan mendapat hadiah peserta terbaik. Gitu, Pak. Terima kasih Bu Tika. Sekali lagi selamat beristirahat, sampai jumpa lagi nanti jam 1 di seminar asrama. Saya tutup Zoom-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.